permasalahan ini kan sekolah ini kan bercampur laki-laki dan perempuan guru. Terus apakah kita boleh berteman atau bergaya-gaya bercanda-canda dengan seseorang yang bukan muhrim, dan bagaimana cara menjaga batasan, dan apakah kita tidak boleh berteman atau gimana Bu? Nah, itu pertanyaan ini. Pertanyaan masalah yang seperti ini, ya memang sebenarnya batasan-batasan seorang wanita itu ada. Hal tersebut diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Jangan engkau mendekati zina. Kenapa? Karena yang zina tersebut adalah pekerjaan yang fahish dan jalan yang sangat amat buruk. Ini bukan zinahnya ya. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati. Mendekatinya saja haram, apalagi berzinanya. Zina itu disebabkan mungkin seorang perempuan menampakkan auratnya sehingga seorang perempuan ada yang diperkosa, atau zina tersebut disebabkan sama-sama saling cinta. Cinta diawali daripada berhubungan badan disebabkan cinta. Cinta mungkin awalnya daripada pandang-pandangan, senyum, kenalan, minta nomor, chat-chatan, ketemuan, jalan-jalan. Habis itu jatuh di kebun orang, habis itu terjadi sesuatu yang tidak-tidak. Ya kan? Nah, artinya apa? Secara otomatis sesuatu yang menuju kepada zina itu diharamkan. Makanya sebenarnya kata Nabi besar Muhammad SAW, beliau mengatakan, "An-nazratu sahmun min sihamil iblisil masmum. Faman tarakaha yajid halawatul iman fi qalbi." Pandangan kepada perempuan yang bukan mahramnya dengan pandangan syahwat adalah panah tipu daya daripada setan. Barang siapa yang meninggalkan pandangan kepada seorang yang bukan mahramnya, yajid halawatul iman fi qalbi. Dia akan mendapatkan rasa iman, kemanisan iman di dalam hatinya. Artinya kalau orang meninggalkan tidak memandang sesuatu yang haram, dia akan mendapatkan kenikmatan beribadah. Itu baru pandangan saja. Tapi kalau sudah pacaran, dia lepas semuanya. Makanya orang-orang yang pacaran ibadahnya itu nggak nikmat. Kenapa? Karena anggota tubuhnya bermaksiat. Oh, matanya sudah bermaksiat, mulutnya rayu-rayuan, tangannya ngetik sesuatu yang tidak-tidak. Itu baru pandangan loh. Nabi Muhammad juga orang berduaan dengan perempuan, walaupun nggak pegang-pegangan, walaupun bonceng-boncengan saja, berjauhan misalnya. Di antara perempuan dikasih penghalang tas, pacaran syar'i. Kalau pengen pacaran syar'i, nggak ada namanya pacaran syar'i, itu nggak ada. Pacaran dalam kacamata Islam, nggak ada. Pacaran haram. Nggak ada. Pacaran itu nggak boleh. Ta'arufan. Kalau ta'arufan tersebut orang yang pengen kawin, perkenalan, pengen kawin, ada uang, baru ta'arufan. Ini baru sekolah, ini ta'arufan guru, aku jaga ta'arufan sampai ke pernikahan. Nggak ada ceritanya. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, la takhluwanna bimra'atin wa in kunta tuhaffidhal Qur'an. Engkau nggak boleh berduaan sama perempuan walaupun engkau mengajarinya Al-Quran. Ngajar lo nggak boleh berduaan. Nah, kadang-kadang setelah berduaan kan ada pegang-pegangan, salaman sama yang bukan muhrim. Kata Nabi Muhammad, orang-orang yang berpegangan, ini baru pegang tangan loh ya, bukan pegang-pegangan yang lainnya. Baru pegang, bukan remas-remas ini, baru bersalaman saja, apalagi cium-ciuman. Nabi Muhammad pernah mengatakan, li ayyud ana fi ra'si ahadikum bi mukhitin min hadidin khairun lahu min ayyamussa imra'atan la tahilla lahu. Seandainya seseorang kepalanya ditusuk dengan duri, dengan besi yang dipanaskan, ditusukkan dekat kepalanya, itu lebih baik daripada menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Tidak ada yang namanya salaman itu boleh, tidak ada. Nabi Muhammad gak pernah bersalaman dengan para sahabat perempuannya. Bahkan ketika baiat, berjanji untuk sumpah setia, para sahabat perempuan tuh gak ada yang salaman sama perempuan. Nabi Muhammad gak ada yang salaman sama perempuan. Para sahabiah itu gak ada.
Jadi untuk zaman sekarang nggak ada sebenarnya. Di dalam hukum Islam nggak boleh salaman sama lawan jenisnya, nggak boleh. Guru, misalnya guru lawan murid, itu kan adalah orang tua. Enggak. Memang antara guru dengan murid itu adalah orang tua. Kan orang tua 3, mertua, orang tua kita, sama guru. Tapi yang udah boleh dipegang itu cuma disebabkan 2. Disebabkan nasab, keturunan darah, atau disebabkan perkawinan. Kalau anak kita enggak apa-apa karena mahram. Tapi kalau murid-murid kita yang tadi mahram bukan? Enggak mahram, maka enggak boleh dipegang. Walaupun statusnya adalah orang tua, tapi enggak boleh dipegang. Atau disebabkan perkawinan. Guru misalnya kawin dengan seorang perempuan, ibunya berarti mertua, maka guru bersalaman sama mertua itu enggak jadi masalah. Kenapa? Karena mahram. Disebabkan perkawinan. Guru misalnya kawin dengan seorang perempuan dan perempuannya sudah punya anak perempuan, boleh gak guru bersalaman? Boleh karena mahram, anak tiri. Tapi kalau disebabkan itu adalah anaknya sebagai guru, ini adalah murid saya, berarti ini ada tidak boleh. Buktinya Nabi Muhammad gak pernah ada satu riwayat yang mengatakan bahwasanya beliau bersalaman dengan perempuan yang bukan mahramnya. Jadi intinya apa? Tidak ada. Batasan perempuan seperti apa? Tidak ada ceritanya pertemanan. Kalau mau di sekolah, kalau mau memang betul-betul menjalankan syariat Allah, gak usah pacaran sudah. Gak usah berteman terus, gimana guru? Kalau kerja kelompok ya silakan lah. Cuma kalau bisa perempuan, laki-laki. Tidak ada ceritanya berteman itu, guru, ulun mintalah jadi dengan perempuan atau sama yang laki-laki, yang lawan jenis, nggak boleh. Cari yang teman-teman perempuan dulu, atau sama-sama lelaki, atau sama-sama perempuan. Kalau nggak bisa sama gurunya. Soalnya kenapa? Kalau orang kadang-kadang laki lawan jenis ini sering teleponan, sering belajar, secara otomatis seorang perempuan tersebut biasanya kalau diajari oleh seorang laki-laki, yang ada di dalam hatinya apa? Rasa kagum. Biasanya si laki-laki ini juga mencari perhatian, pura-pura perhatian dan sebagainya. Akhirnya apa? Wanita langsung kelepek-kelepek sudah. Gampang caranya apa? Perempuan itu cukup diperhatikan. Cuma kadang-kadang perempuan ini sekarang maaf rada-rada kurang pintar. Dibodohi dengan cara perhatian, mau saja. Pura-pura baik, pura-pura alim, pura-pura penyembahyang, habis kawin ketahuan gak pernah sholat. Jangan. Saya tunggu dulu ya, yang saya mau sholat zuhur dulu. Ya dimatikan handphonenya sebentar. Dia main game. Habis 5 menit buka lagi. Aduh nih capek, habis kakak habis wiritan. Muka peang wiritan. Perempuan itu saya katakan sama perempuan, jangan gampang ditipu oleh laki-laki. Senjatanya laki-laki itu apa? Adalah perhatian. Kalau perempuan itu sudah sayang kepada laki-laki, dia itu mau meninggalkan walaupun ada laki-laki yang datang yang lebih ganteng bakal dia tinggalkan. Kenapa? Karena hati perempuan tersebut bersih suci. Kalau dia sudah mencintai sesuatu, akan dipertahankan walaupun harus melawan orang tuanya, walaupun harus mati, walaupun harus minum racun. Itu sifatnya perempuan. Maka diharapkan kepada perempuan agar menjaga hatinya, jangan mau tertipu dengan buaya-buaya darat. Sebenarnya ini ada satu cerita. Kan bukan cerita sih. Peribahasanya kan ada yang namanya cinta monyet ya. Cinta monyet. Coba kita dengarkan. Cinta monyet. Cintanya warik. Monyet kan? Coba lihat. Kenapa dibilang cinta monyet? Lihat ini siapa monyetnya. Kita lihat. Cinta monyet. Monyet itu dikasih apa namanya ini? Semangka, dia ambil semangka. Habis itu ente kasih ini pais, dia lepas semangka, dia ambil pais. Habis itu dikasih ini, diambil ini, paisnya dilepas. Dan seperti itulah laki-laki. Ada perempuan cantik, dia senang. Ada lagi, ini ajib, kayak bentuknya kayak rada-rada unik gitu. Ya kan? Diambil yang unik ini, dilepas yang cantik. Ini agak ke biru-biruan ini perempuan. Dilepas yang hitam, diambil yang biru. Ada yang kuning, diambil yang kuning, dilepas yang biru. Seperti itu.
Coba lihat. Perempuan itu sebenarnya gampang, paling gampang dibodohin itu perempuan. Bilang cinta, aku sayang benar, aku sangat mencintaimu, aku tidak pernah merasakan cinta sebesar ini kepada seorang wanita melebihi daripada kepada dirimu. Pasti dia kelompok-kelompok sudah. Diperhatikan, kasih coklat, kasih es krim, datang, isi pulsa, selesai sudah. Gampang seperti itu apa? Bisa dapatkan badannya, bibirnya, dadanya. Bahkan kadang-kadang cuma ngasih coklat bisa mendapatkan apa yang di dalam celananya. Maaf ini. Kebanyakan sekarang seperti itu. Gampang dibodohin. Dan laki-laki itu kadang-kadang juga senang seperti itu. Orang yang melakukan hal yang seperti ini, ancamannya seperti apa? Orang yang biasanya melakukan hal seperti itu kepada orang lain, maka bakal terkena kepada istrinya atau anaknya atau siapapun daripada keluarganya. Orang yang pernah mencium orang lain, maka istrinya atau anaknya pasti dicium orang lain. Orang yang pernah berzinahi anak perempuan orang lain, maka dia punya istri, punya anak atau punya cucu, pasti zinahi orang. Itu pasti. Makanya kata Nabi Muhammad, fa'mal masita kama tadinu tudan. Lakukan apa yang ingin kau lakukan, sebagaimana engkau dilakukan. Kalau sebagai apa yang kau lakukan, engkau akan dibalas. Sebagaimana engkau mengutangi, engkau akan dibayar hutang seperti itu. Makanya fajazau sayyatin sayyatun misluha. Balasan kebaikan, kebalasan keburukan, ya burukan seperti itu. Ada hukum karma itu ada. Jadi ceritanya tidak ada yang namanya teman dekat, sahabat lawan jenis, enggak ada. Laki-laki, perempuan. Bahaya. Setan itu kadang-kadang, oh ini orang baik, perhatian, bisa ngajari. Memang setan seperti itu. Kalau misalnya kita nggak paham satu pelajaran, kalau orang pintar nggak menjamin dia berhasil sekolah juga. Ternyata teman ada yang mau ngajarin biar. Yang penting naik sekolah. Orang masuk surga bukan harus pintar-pintar banget kok. Yang penting syariatnya bagus. Berapa banyak orang yang pintar dalam pelajaran habis itu kerjaannya nggak jelas. Berapa banyak kadang-kadang orangnya nggak terlalu pintar, cuma baik. Kadang-kadang jadi PNS-nya gampang, masuk kerjanya gampang. Mungkin disebabkan dia baik. Jadi kecerdasan nggak menjamin pekerjaannya bagus. Bahkan berapa banyak yang berhasil itu kadang-kadang nggak terlalu cerdas. Jadi intinya apa? Jangan sampai kita mencari ilmu di sana ada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggalkan yang namanya pacaran. Mendekati kepada pacaran tinggalkan. Gak usah pandang-pandangan, gak usah minta. Walaupun kayaknya dia senang sama kita, dia pengen nomor kita. Atau banyak wanita-wanita yang pengen nomor kita. Atau banyak perempuan-perempuan yang pengen, atau laki-laki yang pengen kita berhubungan dengan dia. Jangan mau, sabar sudah, sebentar saja. Karena jodoh sudah ditentukan. Untuk apa kita pacaran? Jodoh sudah ditentukan. Berapa banyak orang pacaran gak kawin sama pacarnya? Berapa banyak orang yang sudah tunangan akhirnya gak kawin? Dan berapa banyak orang yang sudah sekarang hari ini nikah ternyata suaminya gak datang? Jodoh sudah ditentukan. Untuk apa kita pacaran? Takutnya nanti perempuan cantik habis. Nggak, tambah dekat dengan kiamat perempuan itu tambah cantik. Nggak percaya? Hidup aja lama-lama nanti. Masa tambah cantik ke perempuan? Kenapa? Karena kita tambah jelek.